Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal Akbar Darmawan, merupakan mahasiswa pendidikan IPS. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang data perkembangan produksi, distribusi, dan juga konsumsi dalam periode 1 tahun. Nah, sebelum dimulai, di sini saya mempunyai pantun nih. Pantunnya yaitu petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah sekitar. Terima kasih yang sudah hadir. Let's have fun together. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja penjelasannya. Nah, teman-teman, sebagai prolog, kita bahas dulu apa yang dinamai dengan perekonomian. Nah, teman-teman, perekonomian sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, layanan, dan barang yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi negara tersebut. Dan pelaku ekonomi sendiri dari rumah tangga, perusahaan, lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang definisi dari perekonomian. Nah, kita langsung saja bahas yang intinya atau isinya dari perekonomian di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya di tahun 2020 hingga 2021 nih. Nah, saya membaca dari sumber dari Kementerian PPN atau Bappenas. Kondisi perekonomian di global terus membaik yang ditunjukkan oleh kontraksi ekonomi di berbagai negara yang semakin kecil. Meskipun kasus COVID-19 secara global masih terus meningkat dan dibayangi oleh mutasi baru, ketersediaan vaksin menjadi harapan pemulihan ekonomi di global. Nah, pada triwulan keempat tahun 2020, kontraksi ekonomi Amerika semakin melunak, begitu pula dengan Jepang, Korea Selatan, sementara Tiongkok dan Vietnam mempertahankan pertumbuhan positif tersebut. Nah, seiringnya membaik kondisi global, harga komoditas internasional mengalami peningkatan. Nah, begitu pula dengan perekonomian di Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020 terkontraksi bahwa membaik hingga 2% dan juga dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Nah, oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang perkembangan perekonomian Indonesia. Lalu selanjutnya adalah permasalahan. Yap, betul sekali. Permasalahan apa sih yang ada di perekonomian di Indonesia? Yuk, kita mulai bahas aja. Nah, teman-teman, meskipun bisa dikatakan perekonomian membaik, namun faktor yang dapat mempengaruhi disebabkan oleh COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 memberi dampak yang amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk di negara kita yaitu negara Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, Bapak Saiful, menyebut ada 3 dampak besar pandemi COVID-19 ini di perekonomian Indonesia. Yuk kita bahas apa saja sih dampaknya. Nah, yang pertama adalah dampak menurunnya atau melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Yang kedua adalah bisa dikatakan pandemi COVID-19 ini bisa menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Lalu yang ketiga adalah dampaknya yaitu pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas menjadi turun. Nah, itulah beberapa dampak yang bisa disebabkan oleh COVID-19 itu sendiri yang bisa dikatakan itu sangat berpengaruh di perekonomian sehingga adanya permasalahan-permasalahan yang timbul. Nah, pemerintah sendiri sudah melakukan tindakan. Nah, tindakannya adalah dengan melakukan program vaksinasi, terus juga program pemulihan ekonomi nasional, BLT, terus juga bantuan modal usaha UKM dan UMKM.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Dan di sini saya menemukan dua bentuk faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam. Yap, sumber daya alam itu mencakup mengenai kesuburan tanah, letak, dan susunan dan kekayaan alam. Nah, selain itu juga mencakup mineral, iklim, sumber air, atau sumber lautan. Nah, bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik untuk menunjang pembangunan di negara-negara tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah SDM saja, tapi lebih menekankan kepada efisiensi mereka untuk mendorong agar SDM dapat bekerja lebih efisien dan maksimal. Nah, teman-teman, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Nah, oke teman-teman, karena tadi ada grafik nih, yuk kita bahas dulu tentang grafik di perekonomian. Karena grafik sendiri merupakan sangat penting untuk memudahkan kita mengetahui isi dari analisis tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai sekarang. Nah, yang pertama nih teman-teman, ada definisi dari grafik. Supaya kita tahu nih, grafik itu apa. Nah, grafik merupakan suatu bentuk variasi tabel yang dapat diberi angka-angka yang akan dapat diberikan atau ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Grafik merupakan kombinasi yang terdiri dari huruf, simbol, angka, lambang, perkataan, lukisan, atau apapun yang dapat diberikan menjadi satu media untuk dapat memberikan konsep atau ide kepada sasaran di dalam proses penyampaian pesan atau makluman pengirim. Nah, lalu selanjutnya adalah tujuan dari grafik. Nah, grafik dibuat dengan tujuan yaitu untuk dapat menunjukkan perbandingan informasi yang berkualitatif dengan cepat dan sederhana. Data yang diberikan dalam bentuk deskriptif yang ruwet dan juga kompleks dapat disederhanakan menjadi bentuk grafik ini nih teman-teman. Ini dibuat untuk dapat memudahkan dalam pembacaan dan juga memahami yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya, fungsi dari grafik. Grafik sendiri memiliki fungsi yang diantaranya adalah dapat menggambarkan data-data ke dalam bentuk angka dengan teliti dan dapat menerangkan perkembangan dan juga dapat membandingkan dengan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan dengan singkat dan juga jelas. Nah, lalu yang terakhir adalah ada jenis-jenis dari grafik itu sendiri nih teman-teman. Di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah batang, garis, dan juga lingkaran. Nah, lalu teman-teman, bagaimana sih kita dapat membaca grafik? Yuk kita mulai sekarang. Bagaimana sih cara membaca grafik yang benar?